Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fahamdan li Rabbina wa khassa bi Muhammadin. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna wal mustami'una fi kulli makan, isma' wa ta'ah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Agar masyarakat Loksmawe lebih semangat lagi, kita bertakbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di sini dalam keadaan nikmat sehat wal afiat. Kuhaba masyarakat Loksmawe, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Salawat dan salam, tak ngerti bahasa Aceh makanya gitu aja. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada sang junjungan alam kita, Nabi besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah kami umat Sayyidina Muhammad yang terbaik di hadapan-Mu, ya Allah. Salam ta'zim, salam mahabbah dihaturkan kepada Tuan Gurunda Al-Fadil Al-Alamah Al-Ustaz Abdus Samad LCMA, hafizahumullah ta'ala. Semoga kita berdoa semuanya, amin kan? Kita doakan semuanya agar Ustaz Somad panjang umur, sehat badan beliau, berkah keluarga beliau, berkah dalam perjalanan dakwah beliau. Salam ta'zim, salam mahabbah dihaturkan kepada Bapak Mukhlis Azhar yang sudah berjuang untuk mengundang Ustaz Abdul Somad dan untuk menyenangkan hati masyarakat Loksmawe. Senang kalau sudah ada Ustaz Somad. Ini semuanya berkat kerja keras Pak Ulis dan doa terus Pak Ulis. Semoga jihadnya Pak Ulis dinilai oleh Allah secara baik. Ya Allah, jadikan jihadnya Pak Ulis jadi jihad yang terbaik. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salam ta'zim, salam mahabbah diaturkan para tetamu yang mulia, para tetamu Sayyidina Muhammad
kerabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Syekh Rashid juga dari Pekanbaru, Ustaz Somad juga dari Pekanbaru. Kami sama-sama dari Pekanbaru. Tapi tujuan kami di sini adalah untuk menyenangkan hati para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang kalau sudah ada Syekh Rashid, tak ikhlas karena senangnya cuma sama Ustaz Somad. Maka dari itu awalnya kami berdua kemarin ada di Banjarmasin di kaset. Mungkin bisa lihat di YouTube semuanya. Ada lihat di YouTube kan? Ada. Nah, lihatlah kami berdua. Kan lihatlah. Jangan sih dulu berceramah. Baru pas hilang. Ustaz Somad datang baru. Tohlan madru. Ustaz langsung isi lagi ke nama daerahnya Brabai. Pesantren terbesar, jamaahnya juga terbesar, ramai. Melebihi ramainya di Laksemawe. Tapi semoga kalau ada nampak dari dalam baru kaget Yahudi semuanya. Allah Akbar. Nah, jihad kami sesama dan Syekh Rashid hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk menyadarkan umat agar semangat beribadah, ayo sholat, ayo mengaji, ayo baca Quran. Karena mundurnya umat Islam ini adalah karena mereka tidak mau menaati perintah para ulama. Jika negeri Loksmawe mau selamat, jika negeri ini mau selamat, maka sami'na wa ata'na dengan ulama. Siap mendengarkan ulama? Nah, itulah. Semangat sedikit. Yang ngantuk-ngantuk, semangatkan lagi ya. Ngantuk semuanya. Ngantuk. Semangatkan lagi. Siap membela ulama? Siap mendengar nasihat ulama? Maka kita tingkatkan lagi ibadah kita. Maka kita harus mencintai ulama. Akrimul ulama, fa innal ulama warasatul anbiya. Muliakanlah para ulama. Karena ulama termasuk pewaris para nabi. Ulama tidak mewariskan milad, ulama tidak mewariskan hartanya, akan tetapi ulama mewariskan ilmunya. Akan tetapi banyaknya orang menyanyiakan ilmu dari para ulama. Itulah mereka orang-orang fasik. Ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik yang mereka tidak mau mengerjakan amal ibadah mereka, yang mereka tidak mau mendengar nasihat ulama mereka. Maka Allah SWT mengkategorikan mereka ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang fasik. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Idul Adha akan datang. Banyak yang gemuk sudah mau bersiap untuk kurban. Yang gemuk sudah siap untuk berkurban? Belum siap. Maka yang kaya-kaya, ada merasa kaya di sini? Ada? Ada. Kaya apa? Kaya hati. Kaya harta. Tidak ada kekayaan harta, akan tetapi kekayaan hati. Idul Adha akan mau datang. Maka sembilanlah fasalli li rabbika, fasalli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan sembelihlah hewan kurban itu. Yang kaya-kaya jangan minta daging duluan. Kayak seminggu belum makan daging, dah koyak tuh gigi makan daging tiap hari. Para ahlan wa sahlan wa marhaban. Ada tetamu kita sudah datang. Sambut ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, kita lanjutkan dulu ceramahnya. Fokus lagi. Halo? Halo? Nggak sabar mau dengar ceramah Ustaz Somad? Selesaikan ini dulu sebentar ya. Ini aja belum selesai. Maaf Ustaz, potong sebentar. Maaf. Sebentar. Kita selesaikan. Idul Adha akan mau datang, maka orang kaya berikanlah hak kepada orang miskin. Yang miskin ketika sudah dapat daging kurban, alhamdulillah. Maka para bapak ibu sekalian dirahmati Allah, nasihat yang dari Al-Faqir Muhammad Abdul Rashid, yang seseorang hamba yang ilmunya masih sedikit dan masih berguru. Maka pertama, muliakanlah para ulama, dan yang kedua, berikanlah hak kepada orang miskin. Mau mendengar ceramah Ustaz Somad? Nah, kita sambut. Inilah dia, Ustaz Abdul Somad LCMA. Allahu Akbar. Kita sama-sama tolak al-badru. Tolak
kita lanjutkan kepada Al-Allamah Al-Fadil Al-Ustaz Abdul Samad LCMA. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hana, gimana dek? Bapak. Nomor apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hana tinggal nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itulah nomornya aja di Saya pandang ke kiri ada Pak Bupati, pandang ke kanan ada Pak Wali Kota. Inilah hari yang paling membahagiakan. Yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan guru, para tengku, abu dan abi, tak dapat disebutkan satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya mestinya berdiri di samping. Tidak layak menghormati, memuliakan orang yang dimuliakan Allah, membelakangi mereka tak boleh, tidak beradab, tidak sopan santun. Lalu kenapa Ustaz berani tegak di sini? Sebelum maju tadi saya mohon izin duluan. Dan ketika saya angkat tangan, mereka mengangguk. Itu artinya setuju. Ada orang mengangguk, itu artinya. Jangan nanti ada kesannya apa itu Ustaz Somad, tak menghormati ulama, tak memuliakan ulama, berani membelakangi ulama. Kalau gitu kita balik ceramah. Saya menghormati para ulama. Abdul Somad berceramah ke Nanggung Aceh Darussalam, di buminya ulama, bukan berceramah. Na'udzubillah, bukan berceramah, tapi ingin datang menjalin silaturahim. Man ahabba yusallallahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim, baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Saya menjalin silaturahim ke makam Malikul Saleh, raja yang saleh, ke makam para ulama saya datang. Di mana saja negeri yang saya datangi pasti datang. Yang hidup saya datangi ke rumah, yang tidak bisa saya datang berjumpa di acara tabligh akbar. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menyehatkan badan, memanjangkan umur, mendatangkan barakah insyaallah. Amin. Banyak amal ibu, banyak amal bapak tidak mau bersilaturahim, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Oleh sebab itu yang putus sambung lagi. Ini ada orang-orang yang tak mau menyambung silaturahim. Ketika ditanya, sudah kau sambung? Tidak, Ustaz. Kenapa tak bisa? Ada lagunya Ustaz. Apa lagunya? Putus tak bisa disambung. Bisa. Siapa yang bilang tidak bisa? Oleh sebab itu yang selama ini memutus tali silaturahim, setelah acara tabligh akbar ini ada perubahan, hendaknya disambung lagi silaturahim. Amin. Alhamdulillah, dengan datang ke Lok Semawi saya bisa menyambung silaturahim dengan Pak Wali Kota serta jajaran, Bapak Asisten, Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, lalu hadir pula bersama kita Bapak Bupati, lalu bersama kita pula ada tokoh masyarakat. Adapun rombongan kami ada Ustaz, sekarang lagi tren Ustaz pakai warna. Kemarin saya di Samarinda jumpa sama Ustaz pink, sorbannya pink, cincinnya pink. Lalu saya ini mau menanya segan, tapi rupanya dia ada feeling. Akhirnya dia jawab, Ustaz tahu arti pink? Tidak, pengen ikut Nabi ke surga. Itu artinya. Bersama kita sekarang ada Ustaz Owen. Tadi waktu makan di tempat warung Pak Wis, tidak adil nampaknya Pak Wis. Kenapa? Minumannya semua jus Owen. Hadir bersama kami. Bersama kami ada alumni-alumni Timur Tengah.
dari Al-Azhar Kairo, dari Mesir, dari macam-macam negeri, dari Sudan, yang diikat dalam satu ikatan namanya Ikatan Alumni Timur Tengah Nangro Aceh Darussalam. Ketuanya hadir bersama saya, Ustaz Al-Mukarram Haji Fadil Rahmi LC. Sudah kenal? Tegak dulu Ustaz Fadil. Nah, itu dia orang Fadil Rahmi LC. Kakak kelas saya di pesantren Darul Arafah Medan, Sumatera Utara. Kakak kelas saya juga di Al-Azhar Kairo 2 tahun. Lalu kemudian sekarang pulang, di teleponnya saya, Assalamualaikum Mat. Dia tak panggil Ustaz, panggil Mat. Sekarang sejak video saya viral baru dia panggil Ustaz. Bisa datang ke Aceh? Insya Allah, I'm coming. Begitulah janji harus ditunaikan. Al-wa'du, janji adalah tam. Maka hati-hati berjanji, karena sekarang lagi musim berjanji, sudah mau dekat. Dekat apa? Tadi saya ditanya, Ustaz Somad, ini Pak Wali Kota, ini periode yang ketiga. Apa? Kok bisa wali kota 3 periode? Di mana-mana kan 2 kali. Dulu jadi wakil, jadi wali kota 2 kali. Berarti dipilih orang sampai 3 kali, itu pasti menunaikan janji. Karena kalau orang tak tunai janji, pasti orang akan berkata, cukup sekali aku merasa. Oke, kita tahu salam lama cerita itu mesti banyak orang sakit hati. Dulu ini komplek hebat Ustaz, pupuk ASEAN, megah, mewah, cantik. Dulu ini hebat Pak Ustaz, ada minyak. Dulu kota ini petrodolar Pak Ustaz. Tapi sekarang mana? Gas, kering, pupuk habis, investor tak datang. Apa maknanya? Yang dibanggakan bisa berakhir. Bangga dengan pupuk habis, bangga dengan gas habis, bangga dengan minyak habis. Tapi ada satu kebanggaan yang tak habis. Apa dia? Anak soleh yang tak pernah habis. Kalau anak satu habis, apa satu lagi? Maka anak soleh, ternyata inilah yang dipahami oleh tokoh masyarakat kita. Mereka berpikir, Ustaz Somad, kalau kami bangga dengan gas kami, gas bisa habis. Kalau kami bangga dengan pupuk kami, pupuk bisa habis. Kami bangga dengan perusahaan kami, investor habis, investasi putus. Tapi ada yang tak putus, itulah dia investasi anak soleh. Nabi mengatakan, idza matal, hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Di antara yang tak putus itu adalah waladun salihun. Maka didirikanlah pesantren namanya Al-Mukhlisin. Pesantren ini memiliki 3 kelebihan. Pertama, spiritual, bukan spiritus. Spiritus itu yang lampu petromas strongkek. Spiritual itu artinya agama, batin. Yang kedua, leadership, leader pemimpin, ship kambing. Leadership memimpin kambing. Apa maksudnya? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, entrepreneur itu apa? Tamat pesantren, dia bisa menjadi seorang bekerja. Tidak tamat pesantren ingin jadi PNS, tidak tamat pesantren jadi kuli, tapi tamat pesantren membuka lapangan kerja. Maka ada 3 tadi: spiritual, leadership, entrepreneur. Bapak Ibu dengar baik-baik, karena saya lama ingatnya. Bagi yang anaknya belum didaftarkan, daftarkanlah anak Anda ke pesantren Al-Mukhlisin sebelum tanggal berikut ini. Satu-satunya yang bisa membentengi negara ini dari berbagai kerusakan adalah pondok pesantren. Betul? Tapi orang Aceh punya istilah khusus. Apa namanya? Dayah. Tapi sekarang orang menyepelekan. Anak kau di mana? Pesantren, kampungan. Anak kau di mana? Dayah, ketinggalan zaman. Anak aku hebat. Di mana? Islamic boarding school. Islamic
Islam, boarding berasrama, school sekolah, Islamic boarding school sekolah Islam berasrama. Dayak lah itu. Apa bedanya kan? Islamic boarding school. Orang kita terlalu banyak pakai istilah Inggris. Kalau tadi makan pakai apa? Ayam goreng. Orang kampung. Kau pakai apa? Fried chicken. Fried goreng chicken. Ayam fried chicken. Ayam goreng. Kualitasnya sama. Minyaknya bunyinya jelantah juga. Oleh sebab itu maka daftarkan anak anda ke pesantren, daftarkan ke daya, daftarkan ke Islamic boarding school, daftarkan ke sekolah Islam terpadu, SMP IT, SMA IT. Maka nanti setelah dia tamat mau jadi apa terserah. Dulu datang Belanda menembak kita berdarah-darah. Dulu kita ditembaknya pakai meriam Belanda, sekarang ditembaknya pakai meriam. Saya ada nyebut. Saya sebut diviralkan pula sakit hati. Dulu ditembaknya kita pakai senjata, pakai tombak, pakai panah, pakai senapan, pakai tank. Sekarang kita ditembak tidak berdarah, tak ada badannya yang luka, badannya sehat, tapi otaknya error. Apa yang merusak paling hebat merusak anak-anak kita? Narkoba. Tertangkap narkoba 1,6 ton sabu-sabu. 1,6 ton sabu-sabu. Kalau kita hirup sekarang ramai-ramai 3 bulan mabuk. Bayangkan itu. Bapak-bapak dari kepolisian, Badan Narkotika Nasional tidak sanggup lagi karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Maka siapa yang mengontrol ini? Orang tua. Maka ibu tak boleh berhenti. Kau jalan sama siapa, pergi sama siapa, duit yang kau kasih kemarin kau pakai kemana, balik jam berapa, sama siapa saja, berkawan sama siapa. Kalau ibu sudah berhenti merepet, ibu sudah berhenti bicara, kiamat sudah terjadi pada anak-anak kita. Walaupun anaknya marah, tidak peduli, tidak apa-apa, selamatkan mereka. Tiba-tiba HP anak tertinggal di kursi. Ibu coba miskol, nama aku siapa dibuatnya di situ? Security kejam. Tidak apa-apa daripada kita dianggap baik, sabar. Jadilah ibu-ibu yang sabar. Anaknya pecandu narkoba, sabar. Anak hamil 3 bulan, sabar. Itu bukan ibu-ibu yang sabar, ibu-ibu yang goblok. Membiarkan anaknya tidak bisa memiliki masa depan. Mana contoh anak yang terselamat? Syekh Rashid tegak berdiri sebagai model. Sengaja diundang Pak Bulis untuk menunjukkan ini loh anak-anak seumur beliau. Saya baru bisa ceramah tahun 2008. Umur 31 tahun. Seumur beliau, kalau tengok orang banyak menggetar. Mungkin kalau seumur beliau suruh ceramah pakai pempes. Tapi anak-anak bisa tegak di sini, bisa baca surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Walaupun tak miripnya. Mendengar suaranya jadi Masya Allah. Kadang-kadang kita terpukau mendengar suara Ar-Rahman. Di kamar terdengar suara Ar-Rahman. Begitu dibuka pintu kamar, rupanya TV belum mati. Kan anak kita masih. Oleh sebab itu maka ini anak mesti dijaga. Ustaz Somad dulu di pesantren, ya. Sama dengan Ustaz Fadil Rahmi sudah di pesantren. Apa nama pesantrennya? Darul Arafah Medan. Jangan tanya. Pertanyaannya langsung memojokkan, langsung tembak aja, tamat Pak Ustaz. Kata orang tak tamat, dia tanya juga. Hilang bahasa jadi. Ustaz Fadil tamat, saya tidak. Akan datangnya saya tanya gitu lagi. Sedap. Selamatkan anak-anak kita. Karena kalau tidak selamat, alhamdulillah, anak kecil sudah kena narkoba. Dari mana dia dapat duit? Bapak ibunya. Anak minta pisau, mak minta pisau, dan pisau lagi luka. Anak tidak diberi pisau, tapi anak diberi gadget HP, anak diberi duit, anak diberi motor.
cewek cantik, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gemuk. Hari akan nikah yang mestinya paling suci dan sakral, yang mestinya dengan senyum calon mertua memanggil, hai calon menantuku Abdul Somad. Ya Bapak. Banyak yang setuju. Hai calon menantuku Abdul Rashid. Ya Bapak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas. Nice. Dulu begitu, sekarang calon mertua dengan marah. Aku nikahkan engkau dengan anak. Kenapa marah? Mau tak dinikahkan, mau meletup, mau dinikahkan, sudah hamil, beratus SMS, WhatsApp, Messenger bertanya, Ustaz Somad, apa hukum perempuan yang hamil dinikahkan? Laki-laki setelah lahir adanya perempuan. Maka anak laki-laki yang pertama tadi tidak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia bukan saudara seayah, saudara seibu, seemak, tidak bisa menjadi wali. Hujan. Kalau si bapak mati meninggal dunia, maka si anak tidak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab di antara mereka. Lahir anak yang pertama, perempuan, cantik, gadis, jelita, datang orang meminang dia, maka nanti si bapak tidak bisa menjadi wali nikah. Saya mau jadi walinya, tak bisa. Kenapa tak bisa? Ini kan anak saya. Darahnya sudah diambil, rambutnya sudah diambil, dibawa ke Singapura, tes DNA. Dokter mengatakan ini anak saudara. Menurut DNA tak laku. Kenapa tak laku? Apa salah saya? Salah tahu apa? Mencoblos sebelum hari. Ini kata-kata Abdul Somad tidak sopan. Abdul Somad tidak beradat. Abdul Somad tidak beradab. Kenapa bicara ini di depan para abu, para nabi, para tengku? Tetapi mesti saya jelaskan, ini adalah hukum. Jaga anak gadis kita. Abdul Somad nih pandai-pandai selama aja. Jangan-jangan anak gadisnya di Riau sana juga bonceng-boncengan. Anak saya cuma satu, namanya Misyan Hazik Abdin, laki-laki. Jangan-jangan adiknya juga bonceng-bonceng orang. Tidak, insya Allah. Kita jaga di keluarga kita. Kita jaga anak-anak gadis kita. Kalau Ustaz cuma ceramah, jangan bonceng-bonceng. Jagalah aurat. Tapi ada yang lebih hebat. Tidak pakai ceramah, tidak bersuara, tidak pakai mikrofon. Cukup dengan perda, peraturan daerah. Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Pernah dengar perda itu? Dari mana itu? Losman. Heboh se-Indonesia. Perda apa ini? Perda apa ini? Perda menyelamatkan anak gadis. Tidak boleh duduk ngangkang. Ribut semuanya. Tapi ketika artis buka baju, diam. Artis bersinar, diam. Orang apa ini? Otaknya berkulis. Ini orang yang ribut. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, takut kepada Allah, disuruh perempuan duduk sopan, pakai budaya, pakai adat. Aceh tak bisa dilepaskan dari Islam. Setiap disebut orang Aceh pasti Islam. Aceh pasti Islam. Melayu ada yang tak Islam. Nanti tanggal 31 saya akan masuk ke suku pedalaman dalam Mamak, dalam Perigi. Tidak Islam. Melayu tua namanya. Tapi kalau sudah disebut Aceh pasti Islam. Ada orang Aceh tak Islam? Tak ada. Kalau ada orang Aceh tak Islam, rencong sudah siap. Maka sejalan dalam satu urusan nafasnya antara budaya dan agama ini mesti dijaga baik-baik. Siapa yang bisa menjaganya? Dari bawah, ceramah, khutbah, pengajian, wirid yasin. Dari atas diikat dengan perda, peraturan daerah. Allahu Akbar. Siapa yang membuat perda? Anggota legislatif, DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Siapa yang memilih itu? Kita. Maka pilihlah orang yang menyuarakan ajaran Islam.
Allah Akbar. Ujung-ujungnya ke politik ceramah. Orang Islam yang tak peduli politik, maka dia akan dipolitiki oleh politik. Pedagang sama politik beda. Pedagang kalau nengok orang ramai gini, wah ini kalau jualan silap laku. Tapi kalau politikus nengok orang ramai begini, wah ini bisa 2 kursi. Betul? Orang Islam yang ramai sebanyak ini, maka pilihlah umat, bangsa, saudara, kerabat, jamaah yang memperdulikan syariat Islam, yang menolong agama Allah dengan kekuasaan. Tapi banyak jamaah salah tangkap. Setiap saya ceramah, tolong agama dengan kekuasaan, tolong agama dengan tanda tangan, tolong agama dengan politik. Disangka mereka saya mau jadi wakil presiden. Saya ceramah itu bukan mau iklan diri saya. Saya mau mati sampai mati jadi guru ngaji saja. Klik. Tidak mau yang lain. Makanya jangan anggap saya sebagai ancaman. Ada daerah-daerah yang anggap saya ancaman. Pergi saya sana diusir, pergi sana suruh pulang. Ini orang kalau datang nanti mengambil suara. Untuk apa saya suara? Suara saya sudah menggelegar. Saya datang mau ngaji aja, mau mencerdaskan umat supaya umat ini pilih. Kenapa kau pilih? Oh, berapa calon DPD, berapa calon DPR yang kemarin ibu pilih? Ada 2 Pak Ustaz. Gimana cara milih yang 2? Istikharah. Usolli sunnatal istikharah. Politik lillahi ta'ala. Sama macam mau nikah dulu. Bapak waktu mau nikah dulu kan ada 2 calon, Fatimah Aisyah. Gimana? Sudah nampak? Udah kosong. Yang mana? Dua-duanya kosong. Pilih salah satu. Nanti udah agak berapa bulan kosong. Begitu juga dengan ini. Mana yang kau pilih? Ibu sudah nampak? Mana yang kau dipilih? Ini gambarnya kosong. Ini gambarnya. Ya. Kenapa ini yang dipilih? Kemarin dia ngasih jilbab. Kemudian Wirid Yasin kemarin kami minta dana pakai proposal lagunya ya dana Ustaz. Belum juga. Jangan. Tapi pilihlah dia karena menolong agama Allah. Betul. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mencalek nih Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan. Bisa bantu saya Pak Ustaz? Kalau semangat bisa, duit tak ada. Apa saran Pak Ustaz? Pokoknya sebelum acara pencoblosan itu kau rajin-rajin silaturahim. Asal ada orang meninggal, datang. Ada orang nikah, datang. Ada orang sakit, datang. Kau dia pun datang terus. Pantang nampak tenda. Nampak tenda, datang. Nampak tenda, datang. Suatu hari nampaknya tenda, langsung datang. Langsung mohon maaf. Mohon maaf tuan rumah, kami terlambat datang. Atas keterlambatan ini saya sebagai calon mohon maaf. Apa kata tuan rumah? Pak, acaranya besok. Hari ini kami baru mau masang. Disangka udah buka. Karena orang paling berkesan waktu ada orang mati. Makanya nanti kalau dikubur-kubur, ini kami nanti malam berangkat habis acara pengajian di Lok Sukon langsung berangkat ke Medan jalan darat, kubur kiri, kubur kanan, dikubur. Banyak orang tak tahu apa doa ziarah kubur. Coba buatkan baliho besar, doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqlimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Buat bawah, coblos nomor. Itu paling berkesan. Setiap orang yang nengok, ini yang buat doa mati kemarin kan. Simpel, sederhana, amal tetap mengalir, dunia dapat, akhirat dah. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Dunia kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat kau cari, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kaki. Betul? Banyak orang tak percaya. Dulu kalau saya bicara begini, banyak orang tak percaya. Kau cari dunia, akhirat tak dapat. Tapi kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di kaki. Alah, sobat ngomongannya, buktinya mana? Sekarang baru orang tahu. Kau cari dunia, bolak-balik kau pasang baliho, tak ada orang milih kau. Tapi kalau akhirat kau cari, tak ada baliho, orang memilih kau. Kau hanya tak mau.
Oleh sebab itu maka carilah akhirat, carilah, tapi dunia perlu. Saya tidak mau pula habis acara pengajian ini semuanya pulang, semuanya mau ke akhirat. Besok rapat Pak Bupati, rapat Pak Wali Kota, beserta Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Gimana Lok Semawe 5 tahun ke depan? Apa program kita? Apa kami mau mati aja. Ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Kalau udah ingin mencari dunia, seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Wa amal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Tapi kalau sudah mati, maka seakan-akan kau mati besok. Kalau sholat, seakan-akan sholat maghrib inilah sholat yang terakhir. Setelah ini mati, maka badan lemas. Allah, macam sholat orang mati. Tapi kalau sudah untuk rapat, untuk dunia, untuk bisnis, ruko, maka seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Sholat maghrib, sholat yang terakhir. Di mana? Islamic Center Lok Semawe. Pusat masjid membanggakan. Nanti kalau ditanya orang, Ustaz, tahu masjid Lok Semawe Islamic Center? Ya, saya ceramah kemarin di sana. Di mana? Di tanah lapangnya. Masuk ke dalam, belum lagi. Moga, siapa yang tak bangga? Diambil drone dari atas, 200 meter ke atas, nampak akan kubah masjid, nampak akan sejauh mata memandang. Penuh orang bertanya, ini artis dangdut siapa yang datang? Bukan dangdut, men. Apa ini? Ini pengajian. Begitu orang Lok Semawe pengajian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Saya kalau takbir ada dua kemungkinan. Yang pertama, mengusir setan. Tadi mulai ceramah jam 5, sekarang 5.30. Tanpa melihat jam saya sudah tahu. Kenapa? Dari terasa kesemutan setengah jam. Setengah jam sudah ceramah baru saya bertakbir. Kenapa? Setan sudah mulai dekat. Dulu katanya setan datang menggoda orang pakai kipas. Nina bu, Nina sayang. Itu setan jadul. Setan zaman sekarang dibawakannya AC Panasonic. Ustaz berapi-api di atas, dia berair-air di bawah. Makanya saya di mana-mana ceramah, saya ceramah 60 menit, tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tadi saya habis ceramah tadi, suara udah agak-agak serak hilang, tiba-tiba cas balik. Kenapa? Dikasih Pak Ulis makan sirih. Makan sirih. Gimana rasanya Pak Ustaz? Amazing. Makanya sebelum menikah, kita kalau datang ke rumah perempuan dikasih tepak sirih. Suruh apa? Makan sirih. Sirih. Di dalamnya ada apa? Gambir. Di dalamnya ada apa? Pinang. Di dalamnya ada apa? Kapur. Dibalut dengan sirih. Rasanya pahit, kelat, pedas. Apa maknanya? Makanya ada pepatah mengatakan, makan sirih sepah ditelan. Yang sepah dibuang itu makan tebu. Makan tebu sepah. Jangan tebu sepahnya ditelan. Emang gajah. Makan sirih sepah ditelan. Itulah makanya saya pergi ke perkampungan Torasi. Saya tengok kepala suku membuka daun sirih. Saya buka daun sirih. Dioleskannya kapur, saya oleskan pula kapur. Diambilnya gambir, saya potongkan pula gambir. Diambilnya pinang, saya ambil pula pinang. Digulungnya, saya gulung. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya tak bisa senyum. Artinya apa? Ada kalanya hidup ini pahit, getir, kelat, pedar, tapi itu harus dihadapi. Betul? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tuangkanlah sedikit gula. Apa gula kehidupan? Serahkan kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, istighfar 3 diberikan Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli
diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka. Habis salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pelan, jadi banyak. Macam orang mengulur redokson. Redokson itu masuk ke air, dikacau, diminum, dia tak masuk ke air. Pelan-pelan. Siapa yang tak berdosa? Tidak Nabi Adam hanya berdosa. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat-dekat pohon ini. Dimakannya. Kata Allah jangan dekat. Malah dimakan. Fa'azallahu syaitan. Digoda syaitan. Akhirnya keluar dari surga. Tapi dia bertobat dan doanya Bapak Ibu semua hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu juga dengan kita yang banyak silap salah dosa. Nanti malam bangun salat tahajud, sholli sunnatan tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Sebelum itu salat sunat taubat, mantap. Mamin muslimin yudhimul lamban. Ada orang buat silap, salah, dosa, narkoba, berzina, minum khamar, riba, namimah, adu domba, berkelahi, sumpah serapah. Tobat, tak ada cara lain. Balik kepada Allah. Hidup yang susah, kepahitan, kedukaan, penderitaan, mati, sakit, terbakar, hilang. Dulu sebelum ngaji, hidup saya nyantai ya. Dulu sebelum pengajian nyantai. Begitu ikut pengajian Ustaz Somad, pulang, lelet bilang. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, hilang, terbakar, sakit, mati, duri yang menusuk tapak kaki. Allah ingin mengampunkan segala dosa-dosa. Kalau ada yang dengar pengajian Ustaz Somad orang tua, biasa. Ada mendengar pengajian Ustaz Somad anak muda, biasa. Anak kecil dengar pengajian Ustaz Somad. Luar biasa. Tolong jaga, nanti hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang berputus asa sampai tak tahu masa depan bagaimana, tak ada jalan lain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tanganmu. Masalahmu besar kecil, masalahmu hebat, tidak ada apa-apanya. Angkat kedua tangan. Allahu Akbar. Mengadu kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Yang diterjemahkan. Ini banyak sekarang ada aliran sesat menerjemahkan inna sholati, sholat, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidup, wa mamati, mati. Inna sholati, my prayer, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Apa pula diterjemah? Cukup baca inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi ta'ala. La syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca ayat, baca Al-Fatihah, baca ayat, habis itu istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Terbangun istrinya. Bang, abang sholat apa? Sholat taubat, dosaku banyak. Apa dosa kita? Kita tak pernah pacaran, dulu langsung nikah. Bukan sama kau. Buka cerita. Oh gitu ya bang ya. Tunggu sebentar ya. Rupanya masakan air panas dalam panci. Membuatkan kopi. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Siapa yang tak berdosa? Ustaz Somad itu tak berdosa. Banyak. Ustaz Somad, Abdul Somad, LCMA. Dosanya tak ada. Dosa kita yang paling banyak. Yang menggoda kita siapa? Setan. Jahat setan itu Pak Ustaz. Jahat. Jangan ejek dia, itu sudah memang SOS, standar operasional setan. Memang udah kerja dia. Tapi kadang banyak juga orang ini buat salah, setan tak ada penggodanya. Ketika dibaca, Ustaz Somad, suami saya ini gak sholat Pak Ustaz, bolehkah diruqyah? Bacakan ruqyah. Dibawalah suami yang tak sholat tadi, dibacakan ruqyah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Non responding.
Tak ada respon. Kenapa tak ada keluar jin? Orang bukan salah jin. Kata jin, aku tak ada pada dia. Aku tak pernah pada dia aja macam setan. Makanya kadang kita kasihan juga sama setan. Sikit-sikit dia salah, sikit-sikit dia salah. Saya khawatirnya nanti keluar KPS, Komisi Perlindungan Setan. Saking banyaknya orang nyalah-nyalahkan setan. Kita yang salah. Kita. Jangan-jangan setan udah pensiun dini sekarang. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita jaga ini warisan. Siapa dia? Anak-anak kita. Didik dengan pendidikan yang baik. Pemda, Pemko, pemerintahan Kota Laksmawi sudah menyiapkan semuanya. Disediakan tanah lapang, bekerja sama dengan panitia. Tidak boleh disatukan laki-laki dan perempuan. Dibuat police line. Ini police line yang kuning. Siapa yang melewati tangkap polisi? Mau bayar di sini atau di pengadilan? Sebelah kiri laki-laki semua, sebelah kanan perempuan semua. Kenapa tak boleh disatukan laki-laki perempuan? Karena kalau sampai laki-laki perempuan disatukan, akan lahir pula laki-laki dan perempuan. Itu maka mereka ini tak boleh disatukan. Dijaga. Yang perempuan dijaga. Ada yang menutup dari kepala sampai kaki. Yang nampak cuma biji matanya saja. Semua ditutup. Ini yang paling afdal, mantap. Tapi ada yang tak sanggup. Pak Ustaz, kau kenapa tak pakai cadar? Saya pernah coba cadar, terus sesak nafas. Jangan dipakai yang tebal-tebal, tipis lah. Kalau ada perempuan bercadar, bagus. Jangan ejek. Ini ada laki-laki ejek, nampak perempuan cadar. Ini jadi. Perempuan bercadar kau ejek, perempuan kau cadar kau lecehkan, perempuan bercadar kau jatuhkan. Kenapa kalau menengok perempuan bercadar kau ejek, tapi kalau perempuan tak pakai celana kau diam? Tengok perempuan bercadar kau lecehkan, menengok perempuan tak pakai menutup aurat kau diam, berarti otakmu berkudis. Bercadar adalah syariat Islam, bercadar adalah ajaran Islam. Maka kalau ada perempuan bercadar, bagus. Apalagi perempuan cantik dia. Kalau sampai dia minum kopi, nampak mengalir gitu. Itu harus pakai cadar. Karena kalau sampai dia tak bercadar, kasihan supir-supir angkot menabrak tiang listrik. Apalagi bapak-bapak yang jalan sama istrinya, tengoknya perempuan cantik. Ditengok ke situ, meniti air liur. Ditengok ke sini, meniti air mata. Oleh sebab itu maka perempuan-perempuan tetap menjaga dirinya. Cantik bukan pada lipstikmu, cantik bukan pada bedakmu, tapi cantik adalah karena wajahmu bekas air wudhu, solat duha dan tahajud. Cantik karena cahaya matamu bekas membaca ayat suci Al-Quran. Apa namanya? Kalau bahasa kampung kami, inner beauty. Kecantikan dari dalam. Alhamdulillah, perempuan-perempuan di Laksmawi tak ada yang pakai bedak lipstik berlebihan. Ustaz tahu dari mana? Saya agak-agak aja. Saya dari tadi tak ada menengok wajah satu-satu. Ustaz tadi ngeliat ke sana, saya tak lihat wajahnya, saya tengok tiang bendera. Boleh tengok wajah perempuan. Kenapa? Aurat. Kita jaga mata kita supaya menjaga diri. Laki-laki yang sudah sanggup menikah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Ustaz Somad, saya mahasiswa Ustaz dulu di kampus, alhamdulillah. Sudah tamat IP saya 4, alhamdulillah. Sekarang saya sudah bekerja, alhamdulillah. Belum menikah, na'udzubillah. Dulu Ustaz pernah ceramah, kata Ustaz, nikahilah perempuan karena 4. Karena cantiknya, karena kayanya, karena keturunannya, karena kebaikan nasabnya. Bagaimana Pak Ustaz? Mantap. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya, apa aku kasih ke kau? Tungkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahi karena 4. 5 liha. Karena harta. Pak, ya, kenapa Bapak nikah sama ibu ini? Karena hartanya Pak Ustaz. Dulu banyak perempuan mau sama saya. Kenapa pilih dia? Dia yang kebunnya sejauh mata memandang. 5 liha. Yang kedua, wali hasabiha, keturunannya. Kenapa Bapak pilih dia? Dia keturunan bangsawan Pak Ustaz.
Apa itu bangsawan? Bangsa yang hidup di awan. Wali jamal, kalau pakai alif jamal, beautiful. Kalau tak ada alifnya jamal, onta. Maka jangan sembarang manggil orang, panggil ya jamal. Wali jamal dia, karena cantiknya. Kenapa kau nikahi dia? Dia cantik, Ustaz. Dari dulu saya tengok dari jauh, cantik. Begitu dekat, rupanya tepung terigu. Ada perempuan-perempuan ni kalau kita dekat, ingat kita bakwan. Saking 3 kilo. Sudah jelas warna kulit perempuan Indonesia 2. Sawo matang dan sawo hampir busuk. Yang ditonton sinetron Korea. Pakailah putih. Muka putih, tangan hitam. La'anallahu wasyimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasyimat, tukang buatkan tato, minta buat tato. Wasyimat, tukang buat tato. Mutasyimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, dicabut, dicukur, dipangkas. Wal mutafallijat, mengkotak-atik gigi. Dulu perempuan kalau mau dinikahi ditengok dulu giginya, karena zaman itu tak ada akte kelahiran. Gigi kalau makin bertambah umur makin bertambah gigi, maka perempuan memotong giginya pendek biar nampak muda. Dulu, sekarang sudah ada akte, tak bisa. Sama macam beli kambing kurban nanti tengok gigi. Wal mughayyirat, merubah ciptaan Allah, jangan kau robah. Gigi yang sudah bagus jangan kau robah. Ini dirubah. Dulu orang pakai kawat untuk pagar rumah, jadi kawat sampai 7 warna. Hari Senin hijau, hari Selasa ungu, oren tak boleh sebut. Ini untuk apa? Kecuali tak layak, itu boleh. Ada perempuan-perempuan tak layak, senyum dia 3 hari kita tak tidur, itu boleh. Tapi yang sudah layak, mubazir, biarkan, tak boleh kau robah. Ini tak boleh kau robah. Ini dicukur. Rupanya kalau sudah tua, bulu mata ini tumbuhnya tak mana-mana. Diambil pisau silet, cukur. Hilang. Mungkin pergi undangan hilang sebelah. Hilangkan dua-duanya. Puas hati, selesai. Kawan menelpon bolak-balik. Jadi kita pergi undangan. Cemana ini? Nampak spidol white. Ya, pergi sebentar, Bang. Adik pergi undangan dulu ya. Nah, kasih makan anak, bel lantai, masak yang lupa telur dadar. Dah apa? Sampai di tempat undangan, makanan rendang sambal belacan pedas minta ampun. Kipas angin tak ada, AC mati. Panas ya. Panas ya. Ini senyumkan orang awak. Balik jam 9 ke rumah, tutup pintu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mati lampu, suami buka pintu. Allahu la ilaha illallah. Kenapa hantu tidak pergi? Bini abang ini bini. Itulah kalau bini tak mengaji. Tapi kalau sudah ikut pengajian, ini yang saya ceritakan ini tidak ada di Dok Semawi, betul? Mana ada? Dok Semawi, jangankan mencukur bulu mata, jangankan mengobah-abik mulut, jangankan mengkacaukan wajah, sedangkan duduk ngangkang saja diatur oleh perda, peraturan daerah. Allah Akbar. Jadi semua kami ini dai, para tengku, para abi, para abu, para tuan guru, mereka berdakwahnya di kampus baca kitab kuning. Ustaz Abdul Somad yang baca kitab kuningnya patah-patah, tadi ceramah saja. Jamaah. Ada ustaz yang hafal Quran, maka mereka mengajarkan tahfiz Quran. Tapi ada orang yang tidak ceramah, tidak baca kitab kuning. Dengan apa mereka berceramah? Dengan apa mereka berdakwah? Dengan kekuasaannya. DPD, DPR, Bupati, Wali Kota, wartawan dengan menulis berita. Ditulisnya berita besok, jamaah tumpah ruah, tablik akbar, pengajian. Orang-orang yang selama ini merasa dirinya besar, ditengoknya orang berkerumun di koran besok, merindingnya, macam kepinding katanya. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini semua akan mati. Kering, gas.
tapi masjid tetap tegak berdiri mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Ramai orang datang. Begitu masuk ke masjid tengok setengah saf. Mana makmum yang lain? Sholat di rumah bosan. La yantahiyatna. Mereka tetap juga sholat di rumah. Berhenti. Jangan lagi sholat di rumah. La yantahiyatna. Stop. Jangan sholat di rumah. Kalau tetap juga mereka sholat di rumah. La uharriqanna alaihim buyutahum. Akan kubakar rumah mereka rata dengan tanah. Begitu kata Nabi. Makanya masjid di pusat ramai. Saya tidak perlu ceramah. Ustadz Somad tak perlu menceramahi orang Loksmawe tentang sholat berjamaah. Sedangkan ceramah aja begini ramainya, apalagi sholat berjamaah. Betul? Jamaah subuh berjamaah. Yang buat program siapa? Bupati. Acaranya subuh berjamaah. Kalau sudah bupati sholat subuh berjamaah, pasti ramai. Tengok belakang, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, semua hadir. Kenapa? Takut mereka. Sempat kita tak ikut nonjok nanti. Ya. Begitulah hebatnya kekuasaan. Emang Aceh ini luar biasa. Bupati menggerakkan sholat berjamaah, wali kota mengeluarkan peraturan daerah. Begitulah kekuasaan. Waktu ada kekuasaan itulah tolong agama Allah. Ini kadang sudah pensiun barulah ke masjid. Pensiunan bupati, pensiunan wali kota, pensiunan gubernur, kelompok panti jompo datang ke masjid. Habis Ustaz ceramah, Ustaz keluar dipanggilnya, sini Ustaz, duduk. Bagaimana cara kita menggoncangkan Indonesia? Pak, dulu kemana aja? Dulu ente kemana? Setelah pensiun baru mau menggoncang. Mari kita goncangkan Indonesia. Tangan pun dah menggoncang. Dulu lah waktu ada kekuasaan itu. Waktu jadi bupati, waktu jadi wali kota, waktu jadi gubernur. Ke atas, jangan nanti tersinggung. Waktu ada juga pakai menolong agama Allah. Betul? Kalau dah tak ada gunanya lagi. Ustaz kenapa tak mau? Itu yang banyak ditanyakan jamaah. Ustaz kenapa tak mau? Saya ini akademisi, bukan politisi. Politisi itu adalah politikus praktis, penerap. Tapi kami Ustadz menjelaskan. Saya tidak pernah menyebut partai, saya tak pernah menyebut nama orang, saya tak pernah menyebut nomor, tak pernah saya sebut coblos nomor. Tak pernah saya sebutkan. Saya hanya menunjukkan, pilihlah orang yang peduli pada Islam, pilihlah orang cinta ulama, pilihlah orang yang bukan cinta ulama karena musim-musim tertentu saja. Pilihlah orang yang sholat rajin berjamaah. Sholat berjamaahnya kapan? Dari dulu memang sholat berjamaah. Karena ada juga yang sholat berjamaah kalau ada musim-musimnya. Yang mau dekat-dekat, barulah. Bukan begitu. Oleh sebab itu, Ustaz Somad, saya mendengar ceramah Ustaz tersinggung saya. Jangan. Karena di beberapa tempat saya ceramah tersinggung 2 hari sudah tertinggal. Bukan saya hebat, nah, ajalnya lah sampai. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ceramah tak boleh sindir-menyindir. Saya penceramah yang tidak bisa dipesan ceramah. Tak bisa. Ustaz, nanti jangan cerita jilbab. Ustaz, nanti kalau ceramah jangan cerita jilbab. Kenapa? Bini kepala dinas belum berjilbab. Itu ya. Siapa yang tak berjilbab? Yang ngundang tuh langsung pucat mati. Tak bisa diajak kompromi. Pokoknya inilah wal awal wal akhir. Usah kita undang lagi ya. 3 bulan kena skor. Tak ada di telepon. Tak ada telepon. Padahal saya biasanya sama tukang siang malam tunggu panggilan. Tak ada di telepon. Tiba-tiba setelah 3 bulan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul. Tak tukar nomor. Nomor Ustaz tak boleh diganti. Nanti bingung jamaah telepon. Bisa datang ke kantor kami lagi Pak Ustaz? Bisa. Tapi dah 3 bulan main skor. Alhamdulillah Pak Ustaz. Yang tersinggung kemarin mati. Diundang pula saya sama masjid. Ustaz, tolong Ustaz ceramahkan nanti. Apa judulnya?
Ada jamaah yang bersedekah 300 juta, tiba-tiba duit itu ditariknya balik. Ini PMI ini, Palang Merah Indonesia, mau mengambil darah, hati-hati. Ada yang pingsan? Ada yang pingsan. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, insyaallah. Amin. Itu maka saya takut ceramah kuat-kuat. Banyak yang tak tahan dengan suara saya menggelegar. Kalau gitu kita lembut-lembut aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Terkejut saya, kok tiba-tiba suara saya mantap? Pak Hasibuan ngasih saya baca. Ini katanya kalau dipakai duduk di rumah makan tak bayar. Tapi duduk aja dan makan. Pak Hasibuan. Tahadu tahab. Berbagi hadiahlah kamu maka kamu akan berkasih saya. Berbagi hadiahlah kamu maka kamu akan berkasih saya. Beliau ngasih hadiah, Ustaz kenapa tak kasih? Saya baca tinggal satu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafiru, balas. Kalau pernah ada orang buat baik sama kita, balas. Kalau tak sanggup membalas, doakan dia. Siapa yang membawa Ustaz Somad ke Loksmawi? Siapa yang membuat Ustaz Somad bisa berceramah? Siapa yang membuat Ustaz Somad bisa berkumpul bersama dengan jamaah sedemikian banyak? Tak dapat saya balas. Kalau tak sanggup kamu membalas, doakan dia. Apa doanya? Jazakumullahu khairal jazaa. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya dengan kebaikan. Bapak Ibu, setelah ini kita berpisah, tapi tidak bercerai. Bercerai kita runtuh, berpisah kita ke Papua sekali lagi. Maka setelah bercerai berpisah ini, apakah putus hubungan kita? Tidak, karena kita tetap akan saling mendoakan. Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang, masih ada pengajian lagi. Ini mau cepat aja deh kita. Doakan. Makanya nanti habis sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ikut berdoa sama imam. Ini banyak sekarang jamaah ini habis sholat tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bacalah doa. Kok kenapa tak berdoa? Kenapa kau tak berdoa? Allah, doa yang lama aja belum dikabulkan, sampai kita tambah. Doa. Yang diminta doa imam itu doa keberkahan. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Ya Allah, selamatkan anak kami dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari pergaulan bebas, selamatkan dari penyakit otak bodoh, tolol, goblok. Buat mereka orang yang taat, takut kepada Engkau dan ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Dan yang paling penting, jadikan mereka ikhlas beramal lillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir pengajian ini yang ada sakit-sakitnya balik dari sini sehat insyaallah. Amin. Yang lajang, yang gadis belum bertemu jodoh, ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah. Nambah. Nikah pula. Amin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, saya berdoa tak bisa pakai bahasa Arab, Ustaz, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri kami Lok Sumawe, jauhkan daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Doa, masalah. Saya tak bisa pakai bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Pakai bahasa terserah, pakai bahasa Aceh, pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Inggris. Oh my God, please God forgive us, please bless us, please. Oh, I want to you make me happy every day. Allah tahu. Yang penting doa itu 4 saja pakai bahasa Arab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu langsung doa kepada Allah. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia ikut geng motor, jangan sampai hamil sebelum nikah, buatkan IP-nya 4, cepat dia selesai kuliah, jangan sampai supaya dosennya itu mempersusah dia, kalau ada dosen mempersulit dia, kalau bisa cepat mati aja. Kalau bisa cepat dia pulang ke Lok Sumawe mengabdikan ilmunya, bisa dia jadi honorer, kalau bisa jangan lama-lama cepat PNS, kalau tak bisa pun tak apa-apa, minta kepada Allah. Doa jangan terlalu spesial, ini ada orang berdoa terlalu detail. Ya Allah, ada tanah 25 meter kali 30, sebelah kanan bersepadan dengan wali kota, depan bupati jalan raya, harga masih nego. Yang doa terlalu umum, ini ada orang doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Doa itu bukan untuk Allah. Allah Maha tahu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Dalam hatimu berbisik pun kami tahu. Kalau Allah tahu apa yang berbisik, kenapa perlu kita suarakan? Karena ingin menguatkan hati kita. Ya Allah. Tapi kalau doanya di masjid, depan orang ramai, jangan kuat-kuat. Ya Allah, aku khawatir suamiku sering keluar kota. Dengan kawan sebelah. Sama siapa? Maka kalau banyak orang doanya spesialis, terus gerak-gerakan. Datang kawan nanya, kau doa apa? Terserah aku lah, menurut aku bukan tanya. Nah, kalau jadi imam, kalau saya jadi imam, doa saya 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badan sehat, wa ziyadatan fil ilmi, ilmu bertambah, wa barakatan fil rizqi, rezeki berkah, wa taubatan qabalal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmat sebelum mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan sudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar, selamat dari api neraka, wal afwa indal hisab. Berdoa begitu. Ini banyak sekarang doa cepat-cepat. Allah maut. Maut. Anak-anak kita, ya anak-anak, Ustaz Somad sudah ceramah 1 jam. Tadi mulai jam 5, sekarang jam 6. Anak-anak sejam dengar ceramah, fokus. Anak-anak dengar ceramah, ini luar biasa. Kalau ada mama dengar ceramah, biasa. Tapi kalau anak-anak dengar ceramah, mereka nilai akan menjadi wali kota 20 tahun akan datang. Mereka ini akan menjadi wakil presiden 20 tahun akan datang. Mereka terima, tak menolak. Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu doa, doa silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Jangan sampai tak mau berdoa. Nabi berdoa malam perang Badar, malam Jumat 17 Ramadan menghadapi kafir Quraisy di Badar. Nabi mengangkat tangan. Nabi kalau berdoa tangannya diangkat. Sekarang ada orang berdoa tangan di paha. Nabi tangan di atas. Ini yang doa. Kalau ada orang berdoa tangannya di bawah, itu sama aja terserah oleh Allah mengasih-ngasih tidak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Doa itu dirayu Allah. Allahumma taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Datang kita bawa proposal ke kantor wali kota. Tentu kita raih. Bapak, pembangunan masjid kami perlu 5 sak semen. Kalau tak ada 2
kotak keramik. Kalau tak ada batu kerikil pun jadi. Kalau tak ada juga parah kali. Ini adalah bentak-bentak mau. Sama dengan bentak kerikil, bata, semen. Pak Wali panggilnya Satpol PP, Satpol, kau tangkap gila. Sholat berjamaah di masjid memupuk kebersamaan. Kalau sudah masuk masjid tidak lagi ada bawa-bawa atribut. Tentara masuk masjid, polisi masuk masjid, PP masuk masjid, pemuda Pancasila abadi masuk ke masjid. Kalau sudah masuk masjid membawa. Apakah Ustaz Somad lebih mulia, lebih terhormat, lebih dimuliakan orang? Belum tentu. Saya masuk masjid sholat Jumat terlambat. Lambat saya sholat Jumat karena macet. Di belakang anak-anak kecil ketawa. Saya tengoknya enggak saya. Kan takut dia sama saya. Ini Ustaz Somad gitu. Lama masuk polisi lambat juga, lebih lambat dari saya. Masuk polisi, Allah pucat anak-anak. Kenapa mereka takut? Pistolnya. Kira-kira mana yang paling bermanfaat, Ustadz apa polisi? Polisi lah, takut di pistol. Padahal pelor tinggal di rumah. Artinya apa? Setelah anak-anak kita tadi tamat pesantren, dalam kepalanya Al-Quran, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris ada di sebelah kiri, tapi di sebelah kanan Al-Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, tajwid ada di kepalanya. Terserah kau mau jadi apa. Mau jadi polisi, silakan. Jadi polisi dia. Pas sedang ramai lalu lintas diatur, pas tak ada baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi pilotnya, jadi pilot. Sekarang kalau kita naik pesawat lagu barat, what can I do? Coba kalau pilotnya itu anak tahfiz Quran, begitu naik, all of our passenger, ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. Mari kita dengarkan pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Tenang semua penumpang-penumpang. Bayangkan kalau anak kita dari Lok Semawe hafal Quran, jilbabnya panjang, hafalannya banyak, sholat duha, tahajud. Apa kerjanya? Dokter spesialis. Masuk di rumah sakit, bawa jarum. Masuk di ruangan ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Senang ya Bu? Sehat ya Bu? Apa kata ibu-ibu itu? Ya Allah, tenang hati saya nengok Bu dokter. Kalau adalah anak lajang saya pinangkan. Ada pula bapak-bapak di situ sakit kronis. Sehat ya Pak? Apa kata bapak itu? Kalau mati biniku kupinang lah ya. Siapa yang tak senang? Tiba-tiba masuk dokter yang tak sekolah agama, yang tak tahu, anak metal, rambutnya 3 warna, merah, kuning, kelabu, rambut durian, anting-anting 12, kiri anting, kanan anting, atas anting, hidung anting, bibir penganting. Menengok bibirnya penganting, pasien itu pula yang milu. Kuku hitam panjang, di atas black kutek, di bawah black daki. Pakai jarum suntik, masuk ruang ICU. Siapa yang sakit? Coba. Mana? Sangka orang itu malaikat maut. Mati kok tadi. Artinya apa? Anak-anak kita ini ke depan yang akan memimpin Lok Semawe 20 tahun akan datang. 2018 Abdul Somad ceramah di sini, di Tanah Lapang, di depan Islamic Center. 2038 Abdul Somad akan datang lagi. Siapa yang mengundang? Wali kota yang sedang duduk di bawah. Allahu Akbar. Mereka akan mencari catatan. Mereka telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Bisa kami undang ke Lok Semawe? Bisa. Datang Pak Ustaz? Ya. 20 tahun lagi. Udah tua betul saya. Dan disediakan kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Somad 20 tahun yang lalu ceramah di sini. Saya yakin bapak-bapak kalian sudah makan cak
cacing semua. Saya bangga. Dulu kalian yang di bawah ingusan, jelek, busuk, pendek, hitam, pesek. Tapi hari ini kalian sudah jadi pegawai Pemda, Pemko, Pemprov. Hadir kalian tetap bersuara, berkumandang Allahu Akbar di atas. Karena kalian gas boleh kering, pupuk boleh habis, investor boleh tak datang, tapi warisan yang tak mati, tak lekang karena hujan, tak maklum dah tua. Ini kan ceritanya 20 tahun akan datang. Adapun pengajian kita petang ini judulnya adalah menghadapi sakaratul maut. Itulah kebanggaan kita. Itulah kebanggaan Ustaz. Apa yang dibanggakan Ustaz? Harta tak ada, popularitas hilang. Yang dibanggakan adalah ilmun yuntafa'u bih. Oleh sebab itu kita jaga warisan ini, daftarkan anak-anak ke pesantren, biarkan mereka terbang sejauh mata memandang. Tapi di saat petang mereka akan kembali pulang, karena mereka tahu di mana letak sarang, di mana tempat mereka. Susah hatinya, tetap dia datang ke masjid. Besar jabatannya, tinggi kekuasaannya, dia tak sombong, ditempelkannya keningnya ke lantai. Allahu Akbar. Saat kau tegak perkasa, tempelkan keningmu ke lantai. Allahu Akbar. Saat kau sedang down, jatuh, stres, depresi, dongakkan kepala, angkat tangan. Allahu Akbar. Itu filosofi sholat. Sedang jatuh, sedang terkapar, naik, angkat tangan. Allahu Akbar. Sedang berada tinggi di atas, turunkan kepala. Allahu Akbar. Hidup ini ada masanya di atas, ada masanya di bawah. Saat ini kau di bawah, jangan sedih. Tapi kau yang sedang di atas mobil pemadam juga jangan bangga. Itulah anak-anak muda yang menjadi pejuang Islam di masa akan datang. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga kita kemana mata memandang, pandang ke belakang ramai, pandang ke depan ramai, pandang ramai. Bahkan saya pernah ceramah dicopot baliho, rupanya di belakang ada juga orang. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Saya tanya, siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Siapa yang bisa mengumpulkan? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana susahnya mengumpulkan orang zaman sekarang, tanyalah kepada calon-calon anggota legislatif. Susah. Udah dikasih sembako, tak juga datang. Dipanggil artis dangdut meliuk-liuk sama ular kobra, tak juga datang. Dipanggilkan penyanyi pakai rok panjang, resleting belum dipasang, tak juga datang. Tapi hari ini tak ada artis dangdut. Yang datang ini siapa? Orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang hari ini bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu dengan niat lillahi ta'ala, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama macam orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia pulang ke rumahnya dapat amal jihad fi sabilillah. Yang sempat pulang, yang tak sempat pulang karena waktu 20 menit lagi azan maghrib tetap iktikaf di masjid. Yang kira-kira bau belum sempat mandi, mandi. Karena kalau sampai kita tidak mandi, kawan di sebelah tak khusyuk. Allahu Akbar. Bukan terbayang dia Allahu Akbar, ketiak tercium. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang musafir jauh, salat jamaah, salat qasar, tapi insya Allah semuanya bernilai jihad. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara saya bilang sampai pulang, tiba-tiba tak pulang-pulang. Bang, abang di mana? Jihad. Jam 3 nih bang, Ustaz Somad udah balik. Jihad. Rupanya di meja gapri, kelepah. Yang sering pengajian, yang sering tabligh akbar, yang sering sholat berjamaah, itulah yang nanti akan mudah waktu sakratul maut dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah, sekali bisik gul. Tapi kalau yang tak pernah pengajian, tak mau sholat berjamaah ke masjid, bolak balik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang kawan yang pandai, diambilnya HP. Ini kan langsung, gambar apa kau tunjukkan? Ini bala 6. Carinya di Google, bala 6. Ini kan apa yang paling sering kau tengok? Itulah. Terserah, saya bukan nakut-nakutin. Yang main gaplek mainlah terus, yang main song mainlah terus.
tinggal tunjuk wajib kan? Ya. Mudah-mudahan selesai pengajian ini taubat semuanya insyaallah. Amin. Ala hazihin niyah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa ceramah tadi? Ustaz Somad sama Ustaz Syekh Rasid, Ustaz ramai kami tadi. Apa pahala yang didapat? Allah Ta'ala yang memberikan balasan. Apa isi ceramah Ustaz Somad? Entah aku pun tak tahu. Pokoknya ceramah aja dia. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Hutang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang yang gadis berikan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala rariban illa anjabatah. Yang ingin punya anak berikan anak yang saleh dan salihah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Allahumma ja'alna min huffazil Quran wal hafizan. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Minal mujahidin fi sabilik. Berjuang di jalanmu dengan agamamu, menolong dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal sampai yang keluar dari mulut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangatan. Berapa nafas bangatan? Salam berjuang. Berjuang kemana Pak? Banyak lah, perjuangannya banyak. Banyak itu kemana tuh? Jamak. Dah lama. Lama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.